Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Melanjutkan pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin di Fadilati Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Terakhir masih pada sifat sholat ya. Rukun terakhir yang kita baca adalah at-tuma'ninah. Jadi sekarang kita masuk halaman 17. Oke. Maksudnya gimana nih? Ya. Ya. Ya seperti mengikuti bacaannya imam. Iya, ya ada sholawat. Ya mengikuti. Kita kan duduknya itu kan duduk karena mengikuti imam. Berarti kan gerakan dan bacaan seperti gerakan bacaan imam. Ya. Yang lain? Posisi kita masuk ada terlambat. Stop pertama itu perlu. Kita stop di satu arah sendiri. Itu apakah kita harus narik ke depan atau kita berdiri sendiri? Kita berdiri sendiri di belakang. Tidak perlu narik. Dan nanti di depan bolong lagi loh. Sebenarnya atas tapar gitu, di sini ditarik ke belakang gitu. Ya, nanti dibahas ya pada sholat jamaah, ada pembahasan yang khusus. Ya. Tapi seperti itu sholat sendirian di belakang, tidak apa-apa. Yang lain, kalau memungkinkan dia berjajar bersama imam, maka tidak mengapa. Maka lebih utama. Tapi kan susah ya, menerobos maju kan susah. Tapi kalau memungkinkan duduk berdiri berjajar imam, maka tidak masalah. Jajar karo imam. Nek wani. Saya pernah lihat itu. Selama Ustaz pas daurah itu gitu. Gak dapat tempat, langsung dia berdiri di sampingnya imam. Ya. Itu ada hadisnya. Cukup dulu ya, kita lanjutkan dulu ya halaman 17. Dia melanjutkan sekarang pembahasan zikir ya. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fa idza faragha min salatihi istaghfara thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar salasan wa salatina
Wa yaqulu qala yaqulu fi'il apa nih? Fi'il mudhari'. Fi'il madhinya qala. Amrnya qul. Yaqulu dimajhulkan jadi ila yuqalu. Ya. Baru saja kita pelajari tadi ya. Masih hangat. Masih kebul-kebul ya. Lanjut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Tamamul mi'ah atau tamamal mi'ati. Tamamal mi'ati. Artinya faidah. Apa faidah? Lalu jika farogo telah selesai min sholatihi dari sholatnya, istighfaro. Apa istighfaro? Membaca istighfar salasan 3 kali. Jadi setelah salam kanan kiri baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Waqala dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Apa artinya Allahumma antas salam? Ya Allah, engkaulah yang maha sejahtera dan hanya darimulah seluruh kesejahteraan. Tabarakta, maha agung engkau, maha besar engkau, ya dzal jalali wal ikram, zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tahu ya artinya ya? Ya. Tiada ilah yang hak kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Lahul mulku, hanya miliklah semua kekuasaan. Walahul hamdu, hanya miliknya semua pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia terhadap segala sesuatu maha kuasa. Habis itu baca apa? Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Apa arti subhanallah walhamdulillah wallahu akbar? Ya. Salasan wa salasin, 33. Jadi boleh subhanallah 33, walhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dan boleh disambung. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, 33. Wa yaqul, dan membaca setelah itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tamamal mi'ah, menyempurnakan 100. Maksudnya menyempurnakan 100 bagaimana? Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Itu kalau masing-masing 33 berarti kan 99 plus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dianggap penyempurna 100-nya. Jelas ya? Sampai di situ. Ya.
tidak, wallahu alam kesohihannya saya belum tahu. Ya, tapi di buku-buku zikir ada beberapa tambahan yang seperti itu. Tapi saya belum baca hadisnya. Wallahu alam. Cukup? Ya. Ya semuanya harus dipakai, semua ada riwayatnya. Yang dipisah-pisah ya ada riwayatnya, yang disambung seperti ini ya ada riwayatnya, sehingga boleh dipakai semua. Ya. Sudah sampai tanda khobar ya? Belum, nahwunya. Belum. Mamnu menasarfi. Hah? Tanda-tanda i'rab, ya. Ada tanda i'rab. Baik. Kalau qadirun itu bacaan rofaknya apa? Qadirun. Nasabnya qadiron. Jarnya termasuk kategori kalimat apa? Isim mufrad, kita isim mufrad. Ya kan? Isim mufrad. Baik, selesai masalah zikir. Berikutnya saya di sini menjelaskan paketan daripada sholat fardu, yaitu apa? Sholat rawatib. Jadi ada zikir, kemudian sholat rawatib. Yang mana zikir ini juga sunnah, sholat rawatib juga sunnah. Tapi masuk paketan sholat wajib, sehingga beliau kaitkan di sini. Walaupun nanti ada pembahasan khusus sholat-sholat nawafil atau sholat-sholat sunnah, tapi beliau mengawalkan karena sholat rawatib di sini adalah paket dengan sholat fardu. Beliau mengatakan warrawatibu al-muakkadatu at-tabi'atu lil maktubati asrun wahiyal madhkuratu fi hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala hafidtu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asra raka'atin rak'ataini qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghribi fi baitihi wa rak'ataini ba'dal isya'i fi baitihi wa rak'ataini qabla sholati subhi muttafaqun alaih. Rawatib dan sholat rawatib. Rawatib itu jamak dari apa? Jamak dari rotibah. Jamak dari rotibah. Mufradnya rotibatun. Rotib. Mengiringi. Yang mengiringi. Nah, mengiringi. Ini sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu itu namanya rawatib. Rawatib itu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Itu sholat sunnah rawatib. Dikatakan rawatib karena mengiringi. Makanya orang Arab bilang upah itu rawatib. 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 Itu
Ya, dapat rotib belum? Apa rotib? Upah. Kenapa upah dikatakan rotib? Karena kerja dulu baru upah gitu loh. Lah ya, orang Arab bilang upah atau gaji itu rotib. Karena mengiringi pekerjaan. Jadi kerja dulu baru upah, bukan upah dulu baru kerja. Nek upah dulu itu jenis utang. Bon, gitu. Iya, ada hadisnya. Bukan harus, tapi dianjurkan. Jadi berilah upah pekerja itu sebelum keringatnya kering, itu kan hadisnya. Ya mengiringi pekerjaan. Karena ya kita pun ingin toh setelah kerja selesai langsung menerima hasilnya itu. Ya enggak apa-apa, itu tergantung kesepakatan. Kesepakatannya bulanan ya bulanan, enggak apa-apa. Tapi yang jelas pas jatuh apa itu gajian ya gajian gitu loh. Tergantung kesepakatan. Mau harian boleh, mau pekanan boleh, mau per bulan juga boleh. Tapi yang terpenting ketika sudah disepakati itu supaya gajian ya gajian. Karena apa? Itu sudah dijaga nih. Pas dijaga ke zong lah itu mengecewakan. Luput lur ya gitu kan. Iya. Ah wis di naknik si zong gue iki semene tiba zong. Ras do gajian lur luput. Nah, ras do melu mancing sik. Maka dikatakan rotib itu kayak gitu ya, karena mengiringi. Ini juga sama ya. Dia mengatakan, dan sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu al-mu'akkadah yang ditekankan, at-tabi'ah yang mengiringi lil maktubah sholat fardu asrun, ada 10 rakaat. Wahiyal madkuratu, dan dia disebutkan fi hadis Ibnu Umar, dalam hadis riwayat Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Siapa nama Ibnu Umar ini? Abdullah. Ya, Abdullah ini apanya Nabi? Adik iparnya. Ya kan? Adik iparnya Nabi. Baik, qala, beliau berkata, Ibnu Umar ini, hafidtu, saya menjaga. Jadi kalau para sahabat mengatakan hafidtu itu bukan hanya sekedar menghafal. Hafal dan melakukan terus gitu loh. Itu hafidtu. Jadi para sahabat itu kalau mengatakan hafidtu berarti apa? Beliau menghafal riwayatnya, kemudian mengerjakan terus istiqomah gitu loh. Saya terus-menerus mengerjakannya. Itu hafidtu. Jadi saya selalu menjaga ya amaliyah yang diajarkan Rasulullah SAW asra rakaatin, yaitu 10 rakaat. Ya, 10 rakaat ini yang disebut sholat rawatib. 2 rakaat sebelum duhur, dan 2 rakaat sesudahnya. 2 rakaat sesudah maghrib di rumahnya, di rumah maksudnya gitu. Dan 2 rakaat sesudah isya di rumah. Dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Total berapa? 10. Nah, yang beliau sampaikan di sini, Syekh Sa'di, ini adalah riwayat yang paling ringan. Artinya apa? Sholat sunnah rawatib yang paling ringan, 10. Karena ada yang riwayat 12 rakaat juga ada. Seperti riwayat Aisyah itu 12. Ada yang riwayatkan 14 juga ada. Ada yang meriwayatkan 20 rakaat juga ada. Namun beliau di sini mengambil yang paling ringan 10 dan itu yang paling dikuatkan. Maka dikatakan mu'akkadah. Sehingga para ulama sebagian yang bagi sholat sunnah itu ada yang mu'akkadah, ada yang ghairu mu'akkad gitu.
Ada yang ditekankan, ada yang tidak ditekankan. Ya, ada hadis ya, barang siapa menjaga 12 rakaat, maka dia akan dibangunkan istana atau rumah di surga. Itu riwayat Aisyah. Jadi 12 rakaat. Nah, ya kalau 12 bagaimana? Yang sebelum zuhur 4 rakaat. Jadi kan 12 lah. Ini kan 22 semua. Maka untuk 12 sebelum zuhur itu 2 kali 2 berarti 4 rakaat. Dan saya Abdullah Jibril memberikan penjelasan 4 rakaat di situ boleh sekali salam. Boleh 2 salam boleh. 4 rakaat langsung sekali salam juga boleh. Tapi yang afdal 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Demikian. Selesai sholat sunnah rawatib. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk istiqomah menjaganya. Allahumma amin. Jadi secara umum ini tidak hanya sholat rawatib ya. Sholat sunnah secara umum itu lebih afdal di rumah. Secara umum seperti itu. Jadi di sini merupakan penegasan saja bahwa sholat sunnah itu secara umum baik qobliyah maupun ba'diyah itu di rumah. Ya. Kecuali kalau memang waktunya mepet ya kan, khawatir nanti apalagi kalau masjid-masjid yang qomatnya tidak pakai pengeras, khawatir ketinggalan jamaah, maka sebaiknya sholatnya di masjid ya, karena bisa mengetahui kondisi ya. Kalau sholat sunnah di rumah kan ternyata kita sholat di rumah santai-santai 4 rakaat, baru yang masjid. Ke masjid setane uang. Ya. Nah, gitu. Untuk qabliyah maka melihat kondisi jamaah dan kondisi sholat di masjid itu masih longgar atau tidak. Kalau biasanya qomatnya lama, itu kan bisa sholat di rumah. Mengikuti keumuman hadis. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Cukup ya. Sekarang masuk bab baru. Bab sujud sahwi wa tilawati wasyukri. Bab tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Ini 3 pembahasan dijadikan satu karena ada beberapa kesamaan. Jadi sujud sahwi itu sujud dalam sholat karena lupa. Karena lupa sebuah rukun ya, atau kewajiban, atau karena menambah, atau karena ragu. Nanti dijelaskan sebab-sebabnya. Sujud tilawah ya adalah sujud yang disunahkan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah. Sujud syukur adalah sujud yang disunahkan ketika seseorang mendapatkan nikmat yang luar biasa. Nikmatnya luar biasa, bukan biasa dalam artian biasa itu kan setiap saat kita dapat nikmat. Ya toh? Makan, minum itu kan tiap hari dapat, gitu. Ya. Bal-balan menang nikmat apa enggak saya enggak tahu itu. Ya, lah mungkin itu ada sekali gol 100 juta ya mungkin main. Atau terhindar dari musibah. Ya, jadi seseorang terhindar dari musibah artinya apa? Dalam suatu tragedi yang lain mati semua, yang hidup cuma dia. Ngeri loh. Murid godaknya dewe itu kan berarti nikmat yang luar biasa. Ya, atau temennya banyak yang mati, dia hidup. Allah itu kan luar biasa, itu terhindar dari musibah. Nah, maka disunahkan untuk sujud syukur. Qala al-ma'alif rahimahullah wa huwal masyru'u
idza zadal insanu fi sholatin ruku'an au sujudan au qiyaman au qu'udan ya. Aunya itu dibuang ya, sahwan. Jadi aunya itu dibuang, sahwan. Jadi kan kalau itu tidak dibuang bagaimana? Ini coba kita artikan. Dan dia sujud sahwi ini huwa ini sujud sahwi ya, bukan kembali ke 3 sujud tapi khusus sujud sahwi. Bahwa ini kembali ke sujud sahwi. Masyru'un, disyariatkan. Ida, apa ida? Jika atau apabila zadal insan, seseorang itu zada yazidu, apa zada? Menambah. Fi sholatin, dalam sebuah sholat itu menambah ruku. Jadi menambah ruku. Jadi harusnya ping 1, rukuknya ping 2. Mungkin saja. Ya mungkin ya kan. Jadi kudune sujud, rukuk meneh itu ya. Au sujudan, atau nambah sujud, harusnya berdiri, sujud lagi gitu ya. Nambah sujud. Au qiyaman, atau nambah berdiri. Harusnya duduk, dia berdiri, nambah namanya. Au qu'udan, atau nambah duduk. Au sahwan, atau nambah lupa. Pas enggak kira-kira? Enggak pas toh? Enggak pas, maka aunya dihilangkan. Sahwan, karena lupa itu loh. Jelas ya? Aunya dihilangkan. Au qu'udan sahwan, karena lupa. Artinya apa? Kalau gerakan-gerakan ditambah sengaja, itu dosa. Ya, dosa dan harus tobat. Enggak sujud sahwi, wajibannya tobat gitu loh. Jadi sengaja nambah gitu loh. Tapi nek lupa, ya nanti sujud sahwi. Jelas ya? Ini namanya apa? Nambah rukun. Ya toh? Rukuk, sujud, qiyam, qu'ud itu kan rukun sholat toh? Ini nambah. Nambah karena lupa. Ya kalau nambah ya sujud sahwi. Sahwan, syaratnya apa? Sahwan, karena lupa. Itu sebab pertama, nambah. Ya, nambah rukun. Yang kedua, au naqasa syai'an. Au naqasa syai'an minal arkani. Ya'ti bihi wa sajada. Ya'ti bihi wayas judu apa? Wayas judu. Autaro kawajiban min wajibatis sholati sahwan. Au syakka fi ziyadatin au nuqsanin. Au syakka fi ziyadatin au nuqsanin. Sebab yang kedua, au naqasa syai'an, atau mengurangi sebagian minal arkan, dari rukun-rukun. Contohnya apa tadi misalnya? Lupa enggak ruku, gitu. Habis baca surat langsung Allahu Akbar sujud, berarti kan lupa ruku, lupa i'tidal itu. Ya, intinya lupa rukun. Maka ya'ti bihi itu apa? Mengganti. Jadi dia harus mengganti rukun yang dia tinggalkan tadi. Beda dengan kewajiban. Kalau kewajiban itu enggak usah diganti, cukup sujud sahwi. Tapi kalau rukun maka ya'ti bihi. Maka dia harus melakukannya, menggantinya wayasjud, dan dia bersujud. Dan dia bersujud.
Au taraka wajiban, ini sebab ketiga ya, sebab ketiga. Atau karena meninggalkan kewajiban min wajibati sholat, dari kewajiban-kewajiban sholat sahwan, karena lupa. Contoh kewajiban apa? Hah? Apa mas? Tasyahud awal, apalagi? Hah? Takbir intikal. Ya kan? Jadi takbir intikal itu kan kewajiban toh? Baca doa subhana rabbil azim. Ya kan? Subhana rabbil a'la itu kan bisa saja kan? Rukuk yang alamun ramaca subhana rabbil azim langsung digerek sami Allah hamidah. Itu namanya lupa kewajiban. Sahwan ya, karena lupa. Ini maka disyariatkan sujud sahwi. Sebab ketiga. Yang keempat, ausyakka, atau karena ragu fi ziyadatin, dalam menambah, au nuksonin, atau kurang. Maksudnya menambah atau kurang ini rakaatnya ya. Ragu-ragu. Ini tadi sholatnya baru 1 atau 2 atau 3 gitu kan. Lupa. Nah, maka disyariatkan sujud sahwi. Kalau seperti itu bagaimana? Ya, diambil bilangan yang sedikit. Ragu-ragunya antara 2 dan 3, ya sudah dianggap 2. Ini rakaat kedua, berarti nanti tasyahud awal gitu ya. Ragu-ragunya 3 atau 4, dianggap 3. Terus nanti sujud sahwi. Diambil yang bilangan kecil kalau ragu-ragu. Ya. Waqad sabata annahu sallallahu alaihi wasallam qoma anit tasyahudil awwali. Annahu sallallahu alaihi wasallam qoma. Qoma ini isim apa ini, Mas Ahmadi? Qoma ini isim apa? Isim madhi. Bukan isim, tapi apa? Fi'il. Fi'il madhi. Mudhareknya apa? Mudhareknya apa? Qoma. Jadi tadi PR kebagian apa tadi? Taba ya. Ya. Tabaya tubuh dah. Ya, tabaya tubuh. Kan ada soma ya sumu, tabaya tubuh, koma ya umu, dama ya dumu, terus kola ya kulu, zaro ya zuru, daro ya duru, ada ya udu. 8 tadi. Ya. Kola koma ya tadi. Waqad sabata annahu sallallahu alaihi wasallam qoma anit tasyahudil awwali fasajada. Wa sallama min raq'ataini. Wa sallama min raq'ataini min adh-dhuhri awil asri. Tsumma dzakkaruhu. Kafnya ditasdid ya. Dzakkaruhu. Fatammama. Mimnya di tasdid yang depan. Fatammama wasajada li sahwi. Ya. Terus lanjut. Wa shalla dhuhra khamsan faqila lahu azidati sholatu faqala wa ma dzaka. Qalu sallaita khamsan. Sallaita, lamnya ditasdid ya. Sallaita khamsan. Fasajada sajek data ini. Sajek data ini. Ba'dama sallama. Muttafaqun alaih. Ya. Di sini beliau mendatangkan 2 atau 3 dalil ya dari sunnah, dari hadis Rasulullah
yang meriwayatkan tentang sujud sahwinya Rasulullah SAW. Yang pertama, waqad sabata, sungguh telah tetap hadis anahu bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam koma bangkit anit tasyahudil awal, dari tasyahud awal. Artinya apa? Beliau lupa tasyahud awal, harusnya duduk langsung berdiri rakaat ketiga. Fasa jada. Lalu beliau di akhirnya apa? Di akhir sholat beliau sujud sahwi. Nih, sujud sahwi. Ini riwayat pertama. Yang kedua, wasallama min rakaataini. Dan beliau salam, maksudnya apa? Mengakhiri sholatnya 2 rakaat minadzuhri awil asri, dari sholat zuhur atau asar. Harusnya sholat zuhur berapa rakaat? 4. Ini baru dapat 2 sudah salam. Berarti apa? Kurang lah. Berarti kurang. Summa dzakkaruhu. Kemudian mereka para sahabat mengingatkan beliau. Wahai Rasulullah, sholatnya kok apa dikosor, itu pertanyaannya. Jadi tidak tanya, karena kan di situ zaman turunnya wahyu toh. Jadi syariat bisa berubah. Maka tanya pada sahabat, wah Rasulullah, sholatnya apa dikosor ya? Dikosor. Artinya harusnya 4 kok jadi 2. Nah, kemudian diingatkan fatam mama, beliau pun menyempurnakan. Menyempurnakan apa? Ya nambah kurangnya. Kurang 2 berarti nambah 2. Wasa jada li sahwi. Kemudian beliau sujud sahwi sebelum salam. Jadi riwayat pertama ini mengisahkan Rasulullah itu sujud sahwinya sebelum salam. Terus riwayat ketiga, wa sholat dhuhra khomsan. Beliau pernah sholat duhur, ngimami duhur, sholat duhur itu 5 rakaat, khomsan, 5 rakaat. Berarti kebanyakan toh. Fakilalah, lalu beliau ditanya, dikatakan pada beliau, kila itu isim atau fi'il? Fi'il apa? Madhi majhul. Qala ila gitu ya. Maka dikatakan pada beliau, azidati sholat. Mohon maaf wahai Rasulullah, apa sholatnya ada penambahan sekarang? Biasanya 4. Lalu Rasulullah bertanya, wa madzaka? Apa iya itu? Apa itu maksudnya? Wa madzaka? Apa itu? Qalu, para sahabat menjawab, sholaita khamsan. Anda tadi sholat 5 rakaat. Nah, setelah itu apa? Fasa jada sajadata ini. Dia pun bertakbir, sujud, yang mengajak para sahabat sujud 2 kali ba'dama salama, setelah salam. Dari 2 riwayat ini ada sebagian ulama yang menyimpulkan jika sujud sahwi itu karena kurang, maka sebelum salam. Tapi kalau karena kelebihan, maka setelah salam. Paham? Itu. Karena ragu-ragu, sebelum salam. Itu sebagian ulama. Tapi Syekh Jibril menguatkan pendapat semua sujud sahwi itu sebelum salam. Karena apa? Sujud sahwi itu termasuk gerakan sholat. Dan semua gerakan sholat itu dilakukan sebelum salam. Jadi pendapat yang kuat. Nah ini Rasulullah kok sholat sujudnya setelah salam? Nah karena sudah taunya habis sholat gitu loh. Paham? Paham tak? Ini kok Rasulullah sholat sujudnya kok setelah salam? Iya, karena taunya setelah salam. Jelas ya? Hampir. Jadi nggak jadi. Gimana? Enggak, ini kan sudah selesai. Jadi sudah salam, sholatnya sudah selesai kan? Sholatnya kok 5. Terus diingatkan. Para sahabat tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, tadi kok sholatnya 5, apa ditambah, apa ada penambahan? Apa itu penambahannya? Tadi sholatnya 5. Ya, gitu ya. Ini sudah selesai sholatnya.
Maka terus sujud sahwi 2 rakaat setelah salam. Kenapa setelah salam? Ya tahunya udah selesai. Kalau dia sadar sholatnya itu sudah tadi kok nambah 1 rakaat berarti 5, ya kan? Dia tahu sebelum salam ya, dia sebelum salam sujud. Kalau dia tahu, gitu. Tapi kalau tahunya setelah salam ya dia setelah salam. Perlu nambah enggak? Enggak lah, wis kok kianok nambah. Ya kan? Nah, ini sudah kebanyakan. Maka cukup sujud sahwi 2 kali. Ya ada. Terus? Ya ini yang setelah sholat. Kalau di dalam sholat nggak mungkin tanya loh. Batal tanya. Ya tanya, Pak Imam ini sholatnya kok ditambah ini sholat kok ojo tekon batal kowe. Sing tekon ya batal, sing ngiliki ya batal. Imamnya melu-melu ngopo ning mburi. Iku tekon ingko, ini serambung. Ya batal imamnya. Jelas ya. Ya. Kalau misalkan imam posisi jalan ya dia pas berdiri dia langsung lagi melanjutkan. Kalau gerakannya sudah sempurna, kalau dalam kasus tasyahud awal ya. Ini kalau kelebihan. Kalau kelebihan dia duduk. Karena iya dari balik lagi karena kelebihan. Kalau tasyahud awal kan enggak kelebihan, malah kurang ya. Tapi kurang dalam kewajiban bisa ditutup dengan sujud. Tapi kalau misalnya dia kelebihan, dia berdiri di rakaat kelima, lalu ditegur subhanallah, terus ia ingat, oh iya ini kelebihan. Dia duduk lagi. Jelas? Ya. Ya, yang paling berhak yang tahu pertama itu. Karena yang di belakang imam kadang ngalamun. Ya, sehingga ya orang ngerti imamnya salah yang menengahi ngalamun gitu. Yang pertama yang tahu, menyadari kesalahan ini. Gimana? Ya yang tahu. Nah, kadang di belakang imam nggak tahu loh. Ya kan? Yang di belakang imam nggak tahu. Orang apal ya. Jelas? Selama masih memungkinkan suara terdengar oleh imam, maka tetap diperintahkan. Tapi kalau belakang jauh, misalnya ke Masjid Agung, sholatnya teras, kan ya manfaat juga. Ya, ngikuti aja, karena nggak ada manfaatnya juga. Jelas ya? Selama masih memungkinkan. Jadi misalnya di sholat di pondok itu ya, kita sholat di bagian luar, bacaannya salah, sing di belakang imamnya menengah karena mungkin juga nggak fokus itu kan. Ya sudah, kita mengingatkan pun tidak ada faedahnya. Imam nggak akan dengar. Ya sudah, kita diam aja. Ya, itu ya. Cukup. Ya, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.